Siang Bu Rika. Selamat siang Bu Arti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kurang baik ini kami kesel Bu Arti. Desa-desa ya? Iya, dari mau masuk ke kelas penuh semangat kan. Oh, ada lubang nggak terlihat. Aduh, sakit sekali. Iya, tapi nanti di ya sekarang. Iya. Oke, Bagaimana Kak? Ya, kita kan mau mengadakan supervisi ya observasi. Sebelumnya ini saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan pertanyakan kepada Bu Rika. Nanti Bu Rika mengajar di kelas 10-4 bahasa Indonesia, materinya adalah hikayat. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa Bu? Jadi untuk tujuan pembelajaran dari matematika ini yang pertama adalah agar siswa itu dapat mengidentifikasi isi dan makna yang terkandung dalam hikayat tadi. Itu. Lalu yang kedua tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi karakteristik dari hikayat. Oh gitu. Terus lalu siswa bisa apa lagi? Memahami penjelasan? Iya betul, memahami penjelasan tentang ini hikayat yang saya tampilkan, apa yang mereka baca itu isinya seperti apa sih? Nah begitu. Jadi ada 3 ya Ibu ya, mengidentifikasi isi dan makna kata dalam hikayat, lalu mengidentifikasi karakteristik, lalu satunya memahami penjelasan atau pengertian hikayat. Lalu area pengembangan yang hendak dikerjakan apa? Yang baik. Jadi mengingat tuntutan kekinian saat ini bahwa siswa itu kan tidak harus hanya pintar secara akademik ya, namun secara akademik juga. Oleh karena itu saya juga ingin mengembangkan komunikasi dengan siswa. Bagaimana caranya siswa itu bisa mahir dalam berkomunikasi secara formal, terutama public speaking ya. Lalu berikutnya saya juga ingin ini pengelolaan sosial emosional siswa. Jadi siswa itu tidak hanya pandai mengerjakan secara tertulis begitu, namun juga bagaimana dia mengelola emosinya dan bagaimana dia bersosialisasi dengan sesama rekannya atau dengan lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah ya dengan guru, bagaimana dengan kepala sekolah, dengan lingkungan seperti apa. Lalu ya, Hal satu lagi Bu Ari, saya juga ingin mengembangkan tentang manajemen pengelolaan kelas. Iya, jadi agar saya itu ketika mengajar itu bagaimana caranya saya bisa merangkul siswa secara aktif dan itu secara menyeluruh, tidak hanya siswa yang misalkan di depan saja, namun bagaimana caranya di belakang sana semua ya. Oke, bagus sekali. Lalu strategi yang dipersiapkan apa ya? Iya baik, sesuai dengan kurikulum merdeka ini itu kan mengedepankan strategi pembelajaran terdiferensiasi, ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan bakat minat siswa. Namun dalam perjalanannya saya juga menggunakan strategi yang lain Bu Arti, yaitu strategi problem learning dan juga diskusi. Nah itu bisa mengasah pola berpikir siswa dan juga bagaimana siswa mengatasi permasalahan ya, dan sosial emosional tadi, yaitu kemampuan sosialisasi dengan siswa yang lain dengan cara diskusi. Oke, bagus sekali Bu Rika. Jadi tujuan pembelajaran sudah ada, area pengembangan sudah tersiapkan juga, lalu strategi juga insya Allah sudah kita siapkan ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan kembali pada saat supervisi ya, pada saat observasi. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun sudah siang hari. Lapar semuanya? Sama, saya juga. Tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar selama 1,5 jam mendatang dan nanti setelah 1,5 jam kalian boleh pulang. Karena memang jadwalnya. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar anekdot ya. Untuk anekdotnya sudah selesai pembelajarannya. Oleh karena itu kita akan masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu teks hikayat. Ada yang pernah mendengar apa itu yang namanya hikayat? Belum. Sama sekali belum. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Oh baik, tidak apa-apa. Kalau belum pernah, kita akan belajar bersama-sama agar kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan teks hikayat. Jadi, Bu Rika jelaskan bahwa hikayat merupakan
contohnya adalah yang sering kalian baca nih anak perempuan biasanya suka baca apa? Novel, apalagi komik, cerpen, puisi, begitu ya. Nah, kalau puisi itu juga dibagi menjadi dua, puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama contohnya pantun, syair, talibun, gurindam dan lain-lain itu akan kita pelajari di semester 2. Semester ini kita akan belajar sastra lamanya yaitu hikayat. Nah, seperti apakah hikayat itu? Hikayat itu bentuknya seperti prosa ya, bentuknya prosa, bukan bait-bait tapi bentuknya bacaan. Ceritanya yang bagaimana Bu? Nah, kalau hikayat itu kan cerita pada zaman dahulu. Bentuk negara Indonesia pada zaman dahulu itu seperti apa? Bentuknya kerajaan, betul, bentuknya kerajaan. Otomatis yang diceritakan dalam hikayat itu juga tentang seputar kisah kerajaan. Nah, kerajaan apa Bu? Bermacam-macam. Nggak ada di sini yang suka diceritakan orang tuanya. Ada. Masya Allah, saya itu prihatin. Kalau saya masih menangi waktu kecil itu, kalau sebelum tidur, saya diceritain sama ibu saya cerita macam-macam. Saya pernah diceritain tentang cerita seorang anak yang mengejar kupu-kupu sampai dia tersesat di dalam hutan. Saya ingat sekali cerita ibu saya kepada saya. Ternyata waktu saya besar, wah Bu, ibuku ngapusi yo, biyen tau cerita kaya ngono. Yo iya ibumu ngarang. Nah, ternyata anonim. Apa anonim? Tidak diketahui secara jelas. Ya, betul, pintar sekali. Siapa namamu, Nak? Raffi, oke. Sip, tepuk tangan untuk Raffi. Anonim itu tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya, karena sifatnya adalah turun-temurun atau dari mulut ke mulut. Nah, mengapa bisa begitu Bu? Karena seperti yang Ibu ceritakan tadi, dulu sebagai hiburan masyarakat atau sarana orang tua untuk menasehati anaknya. Jadi orang tua itu ngarang cerita, disampaikan ke anaknya. Anaknya sudah gede disampaikan lagi ke anaknya. Anaknya cerita sama temannya, akhirnya menyebar di masyarakat. Begitulah asal muasal yang namanya cerita rakyat atau karya sastra lama. Jelas ya? Nah, yang sudah mendapatkan kalian bisa dicermat terlebih dahulu seperti apa pertanyaannya, sehingga kalian nanti bisa menyimak dengan baik. Kalau misalkan kalian ingin mencatat, tidak apa-apa, sambil nonton sambil mencatat. Papua merupakan seorang pahlawan legendaris dari bangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Melaka di abad ke-15. Beliau dilahirkan di Pulau Bintan, Riau, dari pasangan Amangku dan Merdu. Semasa kecil, Hang Tuah sudah terlihat memiliki bakat pemberani dan penolong untuk menimba pengalaman hidup. Saat menginjak remaja, Hang Tuah meminta izin kedua orang tuanya pergi merantau ke kota Melaka. Melihat keinginan kuat anaknya, kedua orang tua Hang Tuah pun mengizinkan Tuah melayani tantangan Tamim Sari. Maka keduanya pun bertarung dengan mengandalkan jurus-jurus andalan. Pertarungan sendiri berjalan cukup alot hingga akhirnya Tamim Sari tewas oleh pukulan Hang Tuah. Melihat kesaktian keris Tamim Dengan kalian udah apa itu saya hafal kalian ya. Oh, pulpen. Ayo siapa? Ayo. Bagaimana karakteristik hikayat itu? Menurut saya, ya, hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang bersifat Fiksi. Sudah cukup. Oh ya baik. Terima kasih. Hang Tuah, pendekar yang hebat dan pemberani itu, dia berani siap bertarung melawan si Tamim Sari. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tamim Sari kalah. Karena Tamim Sari kalah, akhirnya si Hang Tuah itu tertarik dengan senjata yang dipakai oleh Tamim Sari, yaitu berupa apa? Keris. Nah, kerisnya diambil oleh si Hang Tuah dan akhirnya keris tersebut oleh Hang Tuah diberi nama keris Tamim Sari.
Solusinya, konflik tersebut terselesaikan dengan cara Hang Tuah dan Hang Jebat bertarung dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Hang Tuah. Atas keberhasilan tersebut, Hang Tuah diangkat oleh raja. Oke, diangkat jadi apa? Diangkat kemana? Video. Oh, baik. Berarti lain kali nonton video-video lagi ya? Ya. Kalian kalau nggak ada videonya tidak semangat kan? Tidak. Baik, terima kasih. Lalu kira-kira pembelajaran hari ini bermanfaat nggak buat kalian? Soalnya kalian jadi bisa apa nih? Bisa tahu? Apa itu hikayat? Bisa apa lagi? Bisa nulis. Mengerti karakteristik hikayat. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan ya. Ya. Sampai jumpa. Terima Thank you ya. Ya. Selamat siang Bu Kulika. Selamat siang, Bu Ati. Oke. Gimana tadi berjalannya supervisi di dalam kelas? Alhamdulillah lancar. Siswa bisa mengerjakan semua dengan baik, aktif. Oke. Terus tadi beberapa kendala. Ya kalau kendala itu pasti ada Bu Ati, kayak gitu. Kendalanya itu begini Bu Ati. Saya itu tadi sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan video, dengan menggunakan lembar kerja agar peserta didik itu merasa dihargai begitu ya. Senang mendapatkan LKPD, tidak perlu menyubek kertas sendiri seperti itu. Terus untuk perkembangannya itu juga sudah 70% siswa sudah bisa mengerjakan dengan baik, memahami dengan baik. Nah, akan tetapi Bu Arti, itu ternyata masih ada siswa ya, saya juga masih heran bertanya-tanya. Nah, ada salah satu siswa namanya Raffi begitu ya Bu Arti. Beliau anak ini itu saya lihat itu dia cukup pintar Bu Arti. Ketika saya berkeliling, anak ini jawabannya paling komplit dan paling benar. Anak ini juga sering berkomunikasi dengan saya, menanya-nanya, Ibu kenal ini enggak, Bu kenal ini enggak, seperti itu. Akan tetapi di saat anak itu saya minta untuk maju, menyampaikan pendapatnya, untuk presentasi, sulit sekali Bu RT. Begitu. Nah, iya saya juga belum mengerti Bu RT. Jadi dia wah ini pelajaran nih, jadi dia tidak begitu. Nah, sepertinya iya, atau mungkin dia malu ya. Tapi kalau malu iya, tapi kalau malu tidak juga Bu Arti. Soalnya dia pembawaannya itu ceria Bu Arti. Bukan yang terus anak yang pendiam, tertutup. Iya, tadi yang di depan yang putih itu ya. Nah, betul. Itu anak di depan dia tadi juga menjawabkan ya. Menjawabkan tadi apa enggak? Dia tidak menjawab tidak menjawab pertanyaan saya yang sifatnya pembelajaran. Jadi beliau itu hanya sekelas begitu. Tapi yang belakangnya tadi yang iya. Oke, berarti Bu Furkan menemukan bahwa salah satu anak ini pada berpotensi tetapi tidak bisa mengemukakan itu atau tidak berkenan. Nah, gitu, tidak berkenan untuk mengemukakan jawabannya, hasil temuannya, hasil diskusinya, begitu di depan teman-teman lain. Seolah-olah dia mempunyai keengganan gitu. Nah, betul sekali Bu Arti, begitu. Tidak tune-in atau tidak tertarik apa bagaimana caranya saya bilang menarik loh. Iya, terima kasih. Iya, kita kan belajar tentang hikayatnya, tapi saya juga mengikuti selama 60 menit itu juga bagus kok, sudah berjalan runtut dan sebagainya. Nah, begini, terus rencana tidak lanjut guru kita apa terhadap tadi yang kita. Iya, baik Bu Arti. Kalau saya itu berangkat dari rasa eman-eman, dalam bahasa Jawanya eman-eman. Anak ini berpotensi, anak ini pintar, anak ini komunikatif. Jadi rasanya eman-eman kalau sampai anak ini tidak saya asah. Gitu Bu Arti. Jadi saya ke depan tetap ingin memotivasi
memotivasi dan memacu anak ini bagaimana caranya agar anak ini justru bisa menjadi teladan buat teman-temannya. Teladan dalam arti ketika mengerjakan soal dia sudah mampu dengan baik, benar, runtut, ditambah lagi bagaimana caranya dia mampu mengemukakan pendapatnya, hasil diskusinya, hasil semuanya itu di depan kelas sehingga memotivasi teman-temannya. Saya inginnya dia bisa seperti itu Bu Arti. Ya, jadi itu stepnya yang belum kakak lakukan ya. Iya. Harusnya terus apa lagi ya? Apa bertanya? Nah, Menggali dulu. nah, betul. Iya. Iya. Kalau saya ke depan itu intinya anak ini kan sering tanya-tanya dengan saya untuk hal-hal yang sifatnya di luar pembelajaran. Nah, saya ingin menggunakan kesempatan ini Bu Arti. Jadi ketika anak ini sedang bertanya-tanya kepada saya akan menanyai dia balik. Mungkin seperti itu Bu Arti. Oh iya. Oke, bagus. Itu maksudnya kita sudah menemukan apa namanya kendala, lalu sudah menganalisa, ya kan? Terus berikutnya juga sudah ada planning, apa rencana untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kendala. Oke, baik, nanti kapan-kapan saya akan bertanya lagi Bu ya. Oh iya, baik Bu Arti. Tersebut apakah sudah terimplementasikan di dalam kelas? Oh iya, baik Atau Bu Arti. Bu Purga sudah mempunyai waktu sendiri dengan Rati tersebut ya. Nanti Mungkin pada nanti pertemuan berikutnya saya akan mulai aksi untuk Oke. anak Rati ini. Oh iya, oke, terima kasih. Saya kira pertanyaannya sudah cukup, sudah sudah komplit. Terima kasih Bu Arti. Saya Iya. terima kasih Iya, sudah sama-sama. dibantu mendengarkan keluh kesah saya. Sukses ya untuk kedepannya. Jadi tetap semangat dalam di dalam